Setelah Shibai melarikan diri ke dimensi lain, Boruto, Sasuke, Kawaki, dan Mitsuki memutuskan untuk terus mengejar musuh mereka tanpa kembali ke Konoha. Mereka tahu bahwa jika Shibai diberi waktu untuk pulih, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar. Dia tidak terlalu jauh, kata Sasuke, memeriksa sisa-sisa cakra Shibai melalui Rinnegan-nya. Kita harus bertindak cepat sebelum dia menemukan tempat untuk pulih. Boruto mengangguk dengan penuh tekad. Ini kesempatan terakhir kita. Jika kita membiarkannya pergi, kita mungkin tidak akan punya kesempatan kedua. Mereka melanjutkan perjalanan melalui portal dimensi yang baru saja dibuka oleh Shibai. Tiba di dunia yang penuh dengan energi liar dan atmosfer yang aneh. Energi dimensi ini membuat cakra mereka menjadi tidak stabil. Dimensi ini sangat tidak biasa, kata Mitsuki, merasakan tekanan yang kuat di sekelilingnya. Kawaki memperhatikan dengan hati-hati. Ini bisa jadi jebakan, tapi kita harus terus maju. Dengan petunjuk dari Jugan Boruto, mereka menavigasi medan yang berbahaya dan penuh dengan elemen-elemen yang aneh. Dimensi ini tampaknya hidup, dipengaruhi oleh kehadiran Shibai yang terus bergerak. Di dalam dimensi tersebut, Shibai, yang berusaha keras untuk pulih, merasakan Boruto dan timnya semakin dekat. Dengan kekuatan yang tersisa, dia berusaha membuka portal baru untuk melarikan diri. Ini belum selesai, gumam Shibai dengan penuh tekad. Aku harus menyelesaikan proses ini sebelum mereka menangkapku. Namun, saat dia hampir selesai membuka portal, tiba-tiba portal itu menjadi tidak stabil. Saruto dan Momoshiki muncul di hadapan Shibai. Saruto dengan kekuatan Shiro yang telah dia pelajari, mengalirkan energi yang menetralkan cakra dan mempengaruhi portal yang sedang dibuka. Shibai terkejut melihat kehadiran Saruto dan Momoshiki. Kalian, bagaimana mungkin? Boruto juga tampak terkejut saat melihat Saruto. Saruto, kamu sudah bisa menggunakan kemampuanmu, kata Boruto dengan rasa takjub dan bangga. Dengan kekuatan Shiro, Saruto berhasil menetralkan energi dari portal yang dibuka Shibai. Dimensi ini mulai mengubah bentuknya, dan kekuatan cakra Shibai semakin lemah. Shibai, yang merasa kekuatannya terkikis, mulai panik. Ini tidak mungkin. Boruto, Sasuke, Kawaki, dan Mitsuki tidak memberikan waktu bagi Shibai untuk pulih. Mereka melancarkan serangan gabungan, memanfaatkan setiap kekuatan dan keterampilan yang mereka miliki. Ini adalah kesempatan kita. Hancurkan dia sebelum dia bisa berbuat lebih banyak kerusakan. Shibai yang terpojok dan tidak mampu melawan lebih lanjut, situasi tiba-tiba berubah drastis. Shibai yang tampaknya berada dalam posisi sulit mengungkapkan rahasia terbesarnya. Selama ini, dia telah menyimpan cadangan cakra yang cukup untuk membangkitkan pohon Shinju. Dengan tekad yang membara, Shibai memfokuskan semua cadangan cakranya dan mengalirkan energi tersebut ke dalam dimensi yang penuh dengan kekuatan aneh. Dimensi tersebut mulai bergetar hebat, dan energi Shibai mengalir membentuk sebuah siluet pohon Shinju yang megah dan menakutkan. Ini tidak mungkin, seru Boruto saat melihat pohon Shinju mulai muncul di dimensi tersebut. Kekuatan itu, dia membangkitkan pohon Shinju. Sebelum Boruto dan timnya bisa bertindak lebih lanjut, Shibai dengan cepat membuka portal kembali ke dunia nyata, menuju Konoha. Pohon Shinju yang baru dibangkitkan mulai menyebarkan radiasi cakra yang sangat kuat, menyebabkan kerusakan besar di sekitarnya. Aku tidak akan membiarkanmu, teriak Saruto, mengejar Shibai melalui portal yang sama. Kita harus menghentikannya sebelum terlambat. Momoshiki juga mengikuti Saruto, mengaktifkan tekniknya untuk mempercepat perjalanan mereka. Jangan biarkan dia mencapai Konoha. Kita harus menghalanginya sebelum pohon itu benar-benar terbangun. Ketika Shibai tiba di Konoha, dia segera mulai menanamkan pohon Shinju di pusat desa, menyebabkan getaran hebat dan memengaruhi seluruh wilayah. Energi gelap dari pohon Shinju menyebar, mengancam untuk menghancurkan Konoha dan sekitarnya. Saruto dan Momoshiki tiba tepat waktu untuk melihat pohon Shinju hampir sepenuhnya terbentuk. Shibai, yang sudah sangat lemah, namun masih memiliki sisa kekuatan yang cukup, memfokuskan semua energinya untuk menyelesaikan pembangkitan pohon tersebut. Shibai berhenti, teriak Saruto, melangkah maju dengan penuh tekad. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan dunia ini. Shibai memandang Saruto dengan tatapan penuh kebencian. Kalian terlambat. Pohon Shinju sudah hampir bangkit. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Pohon Shinju mulai mengeluarkan energi yang semakin kuat, menciptakan gelombang cakra yang menghancurkan. Konoha dalam bahaya besar dan semua upaya untuk menghentikan Shibai tampak tidak memadai. Setelah Shibai hampir berhasil membangkitkan pohon Shinju di Konoha,
situasinya menjadi semakin mengerikan. Pohon Shinju mulai terbangun dengan cepat, tetapi tiba-tiba sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pohon Shinju yang kini dalam proses bangkit tiba-tiba melahap Shibai dengan seluruh kekuatannya. Energi gelap dari Shibai diserap, membuat pohon Shinju tumbuh dengan ukuran yang sangat besar, meliputi seluruh planet dan menyerap semua cakra shinobi di seluruh bumi. Saruto, yang masih berdiri di luar jangkauan jeratan pohon Shinju karena kekuatan Shironya, melihat dengan ngeri. Apa yang terjadi? Serunya. Terkejut melihat pohon Shinju yang kini jauh lebih besar dan mengancam. Momoshiki dalam bentuk Edo Tensei tidak terpengaruh oleh energi gelap dan berusaha memahami situasi. Pohon Shinju telah menyerap Shibai dan semua cakra di planet ini. Ukurannya kini sangat besar dan menakutkan. Kita harus segera menghentikannya sebelum semuanya hancur. Di seluruh bumi, shinobi dan penduduk terjebak dalam kekuatan pohon Shinju yang mengancam. Energi gelap yang menyebar menyelimuti segala sesuatu, menciptakan kehancuran di seluruh planet. Saruto dan Momoshiki segera memulai upaya untuk menghentikan kebangkitan pohon Shinju. Saruto menggunakan kekuatan Shironya untuk menciptakan barrier yang menetralkan energi gelap di sekitar pohon Shinju, berusaha melindungi wilayah yang tersisa dan mencari cara untuk menghentikan pertumbuhan pohon tersebut. Aku harus menemukan inti pohon Shinju dan menghancurkannya, kata Saruto, berfokus pada energi yang mengelilingi pohon. Jika kita tidak bisa menghentikannya dari dalam, planet ini akan benar-benar hancur. Momoshiki menggunakan teknik jarak jauhnya, melancarkan serangan yang memfokuskan energi pada bagian-bagian vital pohon Shinju. Aku akan memberikan dukungan dengan teknik terbaikku. Kita harus menghentikan proses kebangkitan ini secepat mungkin. Saat mereka mendekati inti pohon Shinju yang telah mengumpulkan kekuatan Shibai, mereka menghadapi kekuatan gelap yang luar biasa besar dan mengancam. Saruto, dengan kekuatan Shironya, berusaha menetralkan energi gelap yang menyebar, sementara Momoshiki melancarkan serangan untuk mengganggu pertumbuhan pohon Shinju. Pohon Shinju sudah terlalu besar dan kuat, kata Saruto dengan keputusasaan. Jangan menyerah, teriak Momoshiki, melancarkan serangan terakhir yang memfokuskan semua energi untuk menghancurkan inti pohon Shinju. Ini adalah harapan terakhir kita. Saruto dan Momoshiki bekerja sama dalam perjuangan terakhir mereka, memanfaatkan seluruh kemampuan mereka untuk menghentikan kebangkitan pohon Shinju dan menyelamatkan planet dari kehancuran total. Bersambung, akankah Saruto dan Momoshiki berhasil menghentikan pohon Shinju sebelum semuanya terlambat? Saksikan kelanjutan kisah mereka dalam episode berikutnya.